Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian pembuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dari
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nats pembimbing untuk kita di minggu hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai dengan 20a. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dari Dia.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada dan dalam perlindungan-Mu. Bapa yang baik, pagi ini kami mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Perbuatan kami menyimpang dari jalan-Mu. Sering kami hidup melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup tanpa Tuhan. Bahkan kami lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Sering kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari penyertaan-Mu. Kami sering menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Bapa Surgawi, ampunilah dosa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berita anugerah untuk kita hari ini terambil dari Ibrani 9 ayat 27 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita sekalian pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1, 2, dan 15. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bicaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bicaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah meskipun secara online. Tapi biarlah semangat kita tetap membara, berkobar-kobar, membangun persekutuan di dalam ibadah-ibadah kita meskipun ada di rumah-rumah. Tidak mengurangi semangat kita untuk mencari wajah Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan selalu dengan setia, dengan taat meskipun situasi sulit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bisa melewati bulan Juli dan memasuki bulan Agustus, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan kembali. Roh-Mu yang kudus pimpin kami. Roh-Mu yang kudus urapi kami satu-satu, supaya kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di minggu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 untuk kita semuanya. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna,
tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Terlebih khusus ketika kita memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema perenungan firman Tuhan di minggu ini adalah konsekuensi kehidupan. Konsekuensi secara sederhana adalah akibat perbuatan yang dilakukan atau dampak perbuatan yang dilakukan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum lanjut kita merenungkan bagian ini, ada sebuah kisah nyata tentang wanita muda dengan satu anak di Inggris yang harus mendekam di penjara di Spanyol selama 5 tahun oleh karena tergiur untung dengan menjadi kurir obat terlarang. Tekanan ekonomi dan pasangan yang menganggur membuatnya terjebak menerima tawaran untuk menjadi kurir dengan imbalan besar. Ibunya berkali-kali memperingatkan anaknya tersebut, tetapi anaknya juga berkali-kali tidak mau menerima nasihat daripada orang tuanya tersebut. Ia tetap bandel, hatinya keras pada sebuah pilihannya. Dan akibatnya atau konsekuensi yang dia terima adalah dia menjadi narapidana. Ia mendekam di penjara di Spanyol selama 5 tahun. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika ia ditangkap, ia sedang mengandung anak yang kedua. 3 bulan setelah lahir, ia terpaksa harus meminta ibunya menjemput sang bayi di penjara. Dan baru 4 tahun kemudian, ia bisa kembali bersatu dengan anak-anaknya. Nah, pilihan yang diambil oleh wanita muda itu adalah tetap menjadi kurir obat terlarang. Dan konsekuensi yang dia terima adalah mendekam di penjara selama 5 tahun. Berkali-kali ibunya menasihatkan, berkali-kali juga ia tetap pada pendirian pilihannya, yaitu menjadi kurir obat terlarang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memang hidup ini penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan yang kita ambil pasti ada dampaknya, ada konsekuensinya. Mungkin kita masih mengingat pada waktu kita masih kecil, kita sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sangat menentukan kemana langkah kita selanjutnya. Kita memilih apakah mau rajin belajar pada waktu itu atau malas-malasan. Apakah kita mau hidup teratur atau acak-acakan ketika ada bersama dengan orang tua. Menuruti nasihat orang tua atau membangkang. Memiliki sikap jujur atau justru menjadi pembohong. Dan sebagainya. Itu ketika kita masih kecil. Kalau kita mengingat masa-masa itu Bapak Ibu. Dan hingga dewasa pilihan-pilihan hidup tersebut justru menjadi semakin banyak dan kompleks, semakin luas. Contohnya apakah kita mau mengambil pekerjaan tertentu. Atau terus mencari atau malah memilih untuk bermalas-malasan. Ketika kita berurusan dengan pekerjaan. Apakah kita mau membantu orang lain atau terus berfoya-foya dengan harta benda yang dipercayakan oleh Tuhan? Itu juga kita diperhadapkan sebuah pilihan. Tentang pasangan hidup, memilih pasangan hidup dipercayakan oleh Tuhan. Tapi kita milih-milih, itu juga sebuah pilihan di dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sesungguhnya manusia hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Dan setiap keputusan dari pilihan itu akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan bisa berdampak pada orang lain juga. Kalau pilihan itu berbicara tentang relasi dengan sesama. Kita perlu mempertimbangkan dengan matang untuk memilih setiap langkah. Karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukanlah hal yang mudah.
ketika kita diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, apakah di dalam kehidupan kita saat ini kita sedang diperhadapkan oleh sebuah pilihan di mana kita sulit mengambil keputusan, dan keputusan itu yang kita ambil akan ada dampaknya di kemudian hari. Biarlah itu menjadi pergumulan dari kita semua masing-masing, jikalau itu ada, Bapak Ibu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Amsal pasal 10 yang kita baca ini, atau Amsal yang ditulis oleh Salomo pada saat itu adalah Amsal 10 ayat 1 dan sampai dengan Amsal 22 ayat 1 sampai 16 itu dikenal dengan sebutan Amsal-Amsal Salomo, Bapak Ibu. Kalau kita baca ya, dari Amsal pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 16. Dan berisi berbagai macam ragam nasihat kehidupan, didikan, nasihat, ajaran-ajaran, hikmat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, seorang pengkhotbah pernah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Dan terbukti, Bapak Ibu, penulis Amsal ini adalah Raja Salomo, punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, baik itu mengenai hikmat maupun juga kekayaan ketika dia sebagai raja. Pengalaman apa yang ingin dibagikan dalam Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 6 yang akan kita renungkan saat ini, Bapak Ibu? Nah, bagian ini secara sederhana kita melihat secara sederhana, Bapak Ibu, karena kalau kita bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir pasal 10 ini, itu luas sekali, banyak sekali ajaran-ajaran, didikan-didikan yang kita bisa pelajari. Atau kalau kita senang membaca Alkitab, kita bisa menggarisbawahin, mencoreng, memberikan warna ayat-ayat yang itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan Amsal ini begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa didapati. Namun kita terbatas di ayat yang ke-6 saja, Bapak Ibu. Nah, bagian Amsal pasal 10 ayat yang sampai ke-6 ini, Bapak Ibu, pasal 10 ayat 1 sampai 6 ini mengajak kita merenungkan minimal ada 2, Bapak Ibu. Berkat yang kita bisa terima dari Allah melalui kehidupan penulis Amsal ini. Yang pertama adalah didikan tentang anak, konsekuensi mendidik anak. Di ayat yang 1, Bapak Ibu, Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Konsekuensi di mana kita dipercayakan oleh Tuhan mendidik anak kita. Bagi kita yang memiliki keturunan anak, kita dipercayakan untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bijaksana, hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah harta milik, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, 15 sampai 16. Penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan kepada anak, hikmat, didikan, nilai-nilai Kristiani, supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya, tapi mendatangkan sukacita. Ini perlu menjadi perenungan bagi kita yang memiliki anak-anak masih kecil, Bapak Ibu, dan anak-anak yang sudah dewasa yang masih menjadi tanggung jawab orang tua yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, di mana tetap memberikan nasihat kepada anak-anak. Ini penting, mewarisi nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani. Itulah yang disuguhkan tentang konsekuensi kehidupan. Kalau kita salah mendidik, anak akan mendapatkan dampak yang luar biasa ke depannya. Yang kedua itu berbicara, Bapak Ibu, yang kedua berbicara tentang harta benda. Bagaimana mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya. Itu ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam kebenaran ini termasuk juga relasi dengan sesama, di mana penulis Amsal menegaskan pentingnya menjaga hati dan perkataan dalam perbuatan. Itu ayat, kalau kita melihat ayat yang ke-7 itu berbicara tentang mulut, perkataan dan perbuatan, orang-orang miskin dan segala macam. Ini berbicara tentang relasi dengan sesama. Bahwa ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita membaca teks ini, di manakah peran Tuhan dalam semuanya ini? Kita melihat ya, perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Ini peran Tuhan. Perbandingan orang benar dan orang fasik. Ada konsekuensi atau dampak pilihan kehidupan yang diambil antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Penulis Amsal menarik garis yang tegas antara hidup
di dalam Tuhan dan hidup di luar Tuhan, atau dalam bahasa Alkitab adalah orang fasik. Kita bisa melihat kembali Bapak Ibu teks yang kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Amsal pasal yang ke-10 ayat 2 sampai 6 ini. Allah mengajarkan tentang konsekuensi seseorang yang hidup dalam kebenaran yang kudus. Bapak Ibu, kita melihat ya secara sederhana kita memahami Amsal pasal 10 ini Bapak Ibu, karena ini menggunakan bahasa-bahasa puisi dan harus didalami dengan grammar-grammarnya, tapi kita melihat secara sederhana Bapak Ibu ya, didikan-didikan yang menarik. Allah mengajarkan tentang konsekuensi seseorang yang hidup dalam kebenaran yang kudus, dan itu akan mendatangkan berkat dan kehidupan yang kekal. Kita melihat ayat 2b ya, memperoleh harta dengan benar. Itu konsekuensi kehidupan orang percaya. Memperoleh harta itu dengan cara yang benar. Terus kita melihat ayat 3a. Orang benar dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Oh, luar biasa. Kita harus punya keyakinan dengan iman bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Terus kita melihat ayat yang ke-4b. Orang rajin menjadikan kaya. Ayat yang ke-4b. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini berkat, konsekuensi yang diterima oleh orang-orang yang rajin. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, pengelolaan yang baik, bijaksana terhadap berkat Tuhan. Dikatakan ayat yang kelima adalah, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Kalau bahasa sehari-hari, yang punya investasi, yang punya tabungan, artinya bijaksana mengelola harta benda. Ya, tidak boros. Tidak boros, bisa berhemat dan sebagainya. Itu pengelolaan, mengumpulkan pada musim panas, ya. Karena akan muncul musim dingin, musim kering, tidak bisa bertani atau tidak bercocok tanam pada masa itu. Tapi yang mengumpulkan pada musim panas, dia akan berakal budi, karena bisa saja akan mendatang kelaparan yang akan datang. Nah, bahasa kita adalah orang yang bijaksana mengelola harta benda, ya, tidak boros dan sebagainya. Dan ayat yang ke-6a, Bapak Ibu, berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar. Kepala orang yang benar artinya, kalau kita berbicara kepala itu adalah pikiran, ada pemikiran yang luar biasa. Ya, di dalam kehidupan orang-orang benar. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, sebaliknya hidup dalam dosa atau kejahatan akan mendatangkan kemalangan dan maut. Ayat 2a, ayat 3b kalau kita baca, ayat 4a, 5b dan 6b ya. Ayat 2a, diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Memperoleh harta benda dengan cara yang culas tidak berguna, atau dengan kejahatan tidak ada gunanya. Meskipun kaya tidak ada gunanya, kata didikan Amsal ini. Ayat 3b dikatakan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ya, keinginan orang fasik ditolak oleh Tuhan. Nih, ayat 4a dikatakan, tangan yang lambat membuat miskin, malas-malasan, tidak punya tanggung jawab, ogah-ogahan, hanya berpangku tangan seolah-olah Tuhan berikan saya berkat-Mu, Tuhan berikan berkat-Mu, tapi malas, tidak diberkati oleh Tuhan, bahkan mendatangkan kemalangan. Ayat yang ke-5b, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Wah, malas, tidur-tiduran, tidak punya tanggung jawab. Dan ayat yang ke-6b dikatakan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut, ya, perkataan-perkataan orang fasik membahayakan. Bapak Ibu, inilah konsekuensi antara orang benar, kehidupan orang benar, dan kehidupan orang yang fasik, orang yang hidup dalam kejahatan. Orang yang benar itu akan mendatangkan hidup yang kekal, akan mendatangkan berkat dan hidup yang kekal. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kejahatan mendatangkan kemalangan dan maut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah kehidupan sekarang. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam kehidupan kita, di mana posisi kita? Di mana posisi kita sekarang, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, atau ketika kita dipercayakan oleh Tuhan mengelola harta benda,
kita peroleh dengan tanggung jawab, kita peroleh dengan kejujuran, atau sebaliknya, bagaimana kita bisa mengelola harta benda yang dipercayakan oleh Tuhan dan sebagainya. Apakah itu benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita dapatkan dan kita nikmati untuk kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya memperoleh kejahatan, atau sebaliknya di dalam keberdosaan. Ini adalah pilihan antara orang benar dan antara orang fasik. Mari kita merenungkan bersama-sama Bapak Ibu. Dipercayakan di tengah-tengah keluarga. Tadi ayat yang pertama tentang didikan terhadap anak. Yang kedua bagaimana mengelola harta benda. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Allah yang sejati, di sana kita akan jatuh pada kefasikan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi perenungan kita. Ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Allah yang sejati, tadi ya, kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani kepada anak. Tidak bisa mengelola harta benda yang Tuhan percayakan dengan cermat, dengan bijaksana. Menggeser harta benda menjadi tuan kita. Bukan kita tata dengan baik, tapi harta benda menjadi Tuhan kita, fokus kita, tujuan kita. Menggesernya dengan harta benda, pusat kita kepada Tuhan, maka kita akan jatuh kepada kefasikan Bapak Ibu. Pertanyaan penting, sudahkah kita menjadi bijak di dalam kehidupan? Terutama kepada pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Adakah jalan yang kita tempuh sudah bersesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan ketika kita mengambil keputusan tersebut? Apakah kita cermat dalam mengikuti perintah-perintah kebenaran dan mempraktekannya? Secara khusus dalam didikan-didikan Amsal yang kita baca tadi, yang kita renungkan tentang tanggung jawab hidup sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menjalankan, mempraktekkan kebenaran tersebut? Tidak menjadi orang yang malas, tidak menjadi orang yang lambat, tidak bertanggung jawab terhadap berkat Tuhan, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Apakah yang menjadi sasaran upah kita ketika kita memperoleh berkat Tuhan? Kehidupan ataukah keberdosaan? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi kesimpulan di dalam perenungan kita adalah penulis Amsal atau firman Tuhan yang kita renungkan mengajak kita untuk menguji sumber kebahagiaan kita, apakah kebenaran atau kefasikan. Karena ini yang bisa menentukan kehidupan kita. Ada statement, bagi orang kaya yang mungkin memiliki harta benda, bisa saja sebagian orang harta tersebut adalah menjadi tumpuannya, menjadi sandarannya, menggeserkan Tuhan dengan kekayaannya. Statement berikutnya, bagi orang miskin yang sederhana, mungkin mereka dipenuhi ketakutan oleh karena ketidakberdayaannya, kehidupan kemiskinannya. Tentu saja Bapak Ibu, sikap hidup yang benar adalah dari dua statement tersebut. Kehidupan yang mungkin di atas status sosialnya atau kehidupan yang di bawah status sosialnya. Karena ini berbicara tentang harta benda dari didikan Amsal ini. Tentu saja sikap hidup yang benar adalah kebijaksanaan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar melarat atau menjadi peminta-minta, bahasa Alkitab. Dan bahwa upah orang benar akan membawa kepada kehidupan. Kehidupan di mana Tuhan seharusnya menjadi pusat hidupnya. Sekali lagi, kehidupan di mana Tuhan dijadikan pusat kehidupannya. Atau sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya yang menjadi hal yang berbahaya, atau Tuhan digeser dengan yang lain, dan konsekuensi kehidupannya adalah hidup dalam kemalangan atau maut. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan ini biarlah menolong kita supaya kita menentukan pilihan kita saat ini, menjadi orang yang bijaksana, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, atau sebaliknya kita hidup di dalam
hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, konsekuensi kehidupan terhadap orang percaya, yaitu kita sendiri. Biarlah kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih wejangan firman Tuhan di minggu ini mengarahkan kami untuk kami menentukan pilihan kami kembali lagi, ditegaskan iman kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, apa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kami, baik itu keluarga kami, harta benda yang Tuhan percayakan, pekerjaan kami berdoa kiranya mampukan kami bertanggung jawab dengan bijaksana untuk berusaha melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga, mendidik anak-anak, di tengah-tengah pekerjaan, mengelola harta benda. Kami berdoa Roh Kudus yang tuntun kami menjadi orang-orang bijaksana di dalamnya, dalam pengelolaan tersebut, sesuai dengan firman Tuhan yang kami renungkan minggu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau. Engkau Allah yang tidak akan kami geser dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan geser dengan apapun. Engkau adalah pusat kehidupan kami, yang kami terus rindukan, yang terus kami muliakan, yang terus kami agungkan tiap-tiap hari. Berkatilah jemaat Gereja Kristus Teluk Naga dan pos-pos yang ada pergumulan dengan situasi saat ini. Tuhan kiranya menolong bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Campur tangan Tuhan atas negeri kami, secara khusus dalam menanggulangi masalah corona ini ya Tuhan. Vaksin yang terus diadakan di mana-mana Tuhan berkati. Kebutuhan vaksin tersebut kiranya diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji termulia Engkau. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan juga persembahan persepuluhan kita dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Malayaki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam rumah Tuhan dengan
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga bisa menjadi berkat untuk gereja-Mu di segala tempat. Ajar kami Tuhan untuk memberikan lebih baik lagi. Terlebih kami dapat memberikan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita kembali melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.